Dan ini penting, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Kalimat istawa, ya, maknanya adalah ala, sebagaimana dinukil oleh Imam Bukhari dari sebagian salaf, maksudnya ala atau wartafa, di atas. Istawa alal arsy, beristiwa di atas arsy. Jangankan Allah, antara makhluk satu dengan makhluk yang lain saja berbeda, ya. Seperti Allah berfirman tentang bagaimana orang beristiwa di atas hewan, litastawu ala zuhurihi, sebagaimana agar kalian bisa beristiwa di atas tunggangan tersebut. Maka kita bisa bayangkan bagaimana manusia beristiwa di atas kudanya atau di atas ontanya. Allah sebutkan litastawu, agar kalian berada istiwa, yaitu bisa berada di atas onta kalian, ya. Kita bisa bayangkan karena kita tahu manusia seperti apa dan kita tahu bentuk onta seperti apa. Beda lagi Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang bagaimana Nabi Nuh beristiwa di atas kapal. Fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki faqul alhamdulillahilladzi najjana minal qaumidz zalimin. Jika engkau sudah beristiwa di atas kapal wahai Nuh bersama orang-orang yang bersamamu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang zalim. Ini yang kedua. Sekarang istiwanya Nabi Nuh dengan kapal. Kita tahu bentuk kapal dari kayu. Nabi Nuh dan orang-orang beristiwa. Beristiwanya bisa berdiri, bisa duduk. Ya, yang penting sudah di atas kapal. Kita tahu bagaimananya karena kapal datar, Nabi Nuh manusia, kita ngerti, ya. Beda lagi. Jadi beda dengan yang pertama. Yang pertama istiwanya manusia di atas hewan, beda. Biasanya begini, ya. Istiwanya Nabi Nuh di atas kapal beda lagi. Beda lagi tatkala kapal di atas gunung. Allah mengatakan wastawat alal judi. Kemudian kapalnya Nabi Nuh beristiwa di atas gunung Judi, ya. Lain lagi tentunya. Istiwanya seperti apa, tapi semuanya mengandung makna di atas. Atas dan tenang di atas tersebut. Ya, atas dan menetap di situ. Itulah namanya istiwa secara bahasa, di atas. Dan Allah gunakan dalam Al-Quran dalam beberapa ayat dengan 3 model antara manusia dengan hewan. Manusia istawa di atas hewan, antara manusia di atas kapal, kemudian di antara kapal di atas gunung. Dan ini semua berbeda, tidak ada yang sama antara kaifiyah yang satu dengan kaifiyah yang lain. Nah, tapi semuanya mengandung makna yang sama, di atas. Kita bisa mau di atas. Entah bagaimananya tergantung siapa di atas, siapa di bawah. Maka akan menimbulkan kaifiyah tertentu. Tetapi 3 ini kaifiyahnya masing-masing berbeda-beda, padahal mereka semua makhluk. Padahal mereka semuanya makhluk. Kesamaannya apa? Kesamaannya sama-sama makna di atas. Demikian ketika kita mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy, ya sudah, kita enggak tahu. Kita enggak tahu arsy seperti apa, kita enggak tahu Allah seperti apa. Sudah selesai. Tapi kita tahu maknanya di atas. Maknanya di atas. Entah kita tidak tahu bagaimana yang di atas dan bagian di bawah, tapi kita tahu istawa maknanya di atas. Istawa maknanya di atas. Makanya disebutkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Bila kaif, Ar-Rahman beristiwa di atas arsy bila kaif, dan tidak ada bagaimananya. Ini mengingatkan kita bagaimana ketika Imam Malik ditanya oleh seorang, dia mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ya Imam Malik, Ar-Rahman 'alal arsy istawa kita sudah ngerti maknanya. Kaifa istawa? Kalau begitu bagaimana cara istiwanya? Maka Imam Malik sampai berkeringat, sampai marah. Imam Malik kemudian berkata, al-istiwa'u maklum. Bahwasanya istiwa maklum, diketahui maknanya, yaitu di atas. Istiwa ala, ya. Istiwa ala kita sudah tahu maknanya di atas. Wal kaifu majhul. Dan bagaimana tidak ada yang tahu, majhul. Wal imanu bihi wajib, ya. Dan beriman terhadap istiwa adalah wajib. Maka Imam Malik pun menyuruh untuk mengusir orang ini. Dan ini kaidah yang digunakan oleh Imam Malik, kaidah yang luar biasa. Bahwasanya ini berlaku pada seluruh sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah kita paham maknanya, tapi bagaimananya kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Tapi maknanya kita paham. Maknanya kita paham. Ketika dibilang istawa, kita ngerti di atas. Oleh karenanya tidak benar kemudian sebagian orang mengatakan bahwasanya salaf dahulu mereka mufawwidhah, mereka enggak ngerti makna istawa. Itu tidak benar. Oleh karenanya Imam Bukhari menukil dari sebagian salaf, kalau tidak salah Abu Ali atau yang lainnya, menafsirkan istawa maknanya ala. Jadi suatu yang mafhum, diketahui maknanya. Cuma yang tidak diketahui adalah bagaimananya.